Bayangkan sebuah jalan di kota Madinah. Di saat matahari mulai condong ke barat, cahayanya memantul lembut di dinding-dinding rumah yang sederhana. Angin berhembus perlahan, membawa ketenangan bagi siapa saja yang melangkah di atasnya. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Sesuatu yang merasakan kegelisahan yang luar biasa. Itu adalah setan. Di jalan itu, langkah seorang manusia terdengar mantap. Bukan langkah yang terburu-buru, bukan pula langkah yang ragu. Setiap pijakannya tegas, penuh keyakinan, seolah bumi sendiri menjadi saksi dari kekuatan iman yang ia bawa. Sosok itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau berjalan, bukan hanya manusia yang memperhatikannya. Dunia yang tidak terlihat pun ikut bereaksi. Setan yang biasanya bebas berkeliaran, membisikkan keraguan ke dalam hati manusia, kini merasakan sesuatu yang berbeda. Ada tekanan, ada ketakutan, ada ancaman yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setan lari dari jalan yang dilalui Umar. Ini bukan sekedar ungkapan, ini adalah kenyataan spiritual yang menggambarkan betapa kuatnya iman yang bersemayam dalam diri beliau. Bayangkan setan yang selama ini dengan mudah masuk ke dalam hati manusia, menanamkan rasa takut, kesombongan, dan keraguan, kini tidak menemukan celah sedikit pun. Ketika Umar melangkah, seolah seluruh pintu bagi tipu daya itu tertutup rapat. Tidak ada ruang, tidak ada kesempatan. Setiap langkah Umar adalah peringatan. Setiap gerak tubuhnya adalah sinyal bahwa ini adalah manusia yang tidak bisa digoyahkan. Di pasar Madinah, ketika beliau berjalan di antara para pedagang, setan yang biasanya menggoda dengan kecurangan dan ketamakan memilih mundur. Tidak ada bisikan untuk menipu timbangan, tidak ada dorongan untuk berbuat curang. Kehadiran Umar saja sudah cukup untuk menutup jalan itu. Di masjid, ketika beliau berdiri dalam sholat dengan khusyuk, setan tidak berani mendekat, karena ia tahu hati yang terhubung kuat dengan Allah tidak bisa ditembus dengan gangguan kecil maupun besar. Kehusyukan itu menjadi benteng yang kokoh. Dalam pertemuan masyarakat, ketika Umar berbicara dengan ketegasan dan keadilan, setan kehilangan kekuatannya untuk memecah belah. Tidak ada fitnah yang bisa berkembang, tidak ada keraguan yang bisa tumbuh. Semua terhenti di hadapan ketegasan yang lahir dari iman. Apa yang membuat semua ini terjadi? Bukan sekedar keberanian fisik, bukan pula hanya karena kedudukan sebagai pemimpin, tetapi karena hati yang telah bersih dari kesombongan, penuh dengan keikhlasan dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Umar bukan hanya berjalan di atas tanah Madinah, beliau berjalan di atas jalan iman. Dan jalan itu bukan sekedar jalan biasa. Itu adalah jalur yang dipenuhi cahaya kebenaran yang membuat setan tidak mampu bertahan apalagi mendekat. Setiap hari, setiap waktu, setiap langkahnya menjadi pelajaran yang hidup. Bahwa manusia yang menjaga imannya dengan sungguh-sungguh, yang disiplin dalam ibadah dan tegas dalam kebenaran akan menjadi ancaman nyata bagi setan. Bukan karena ia kuat secara fisik, tetapi karena ia kuat dalam hubungannya dengan Allah. Akhirnya, ketika malam menyelimuti Madinah dan langit dipenuhi bintang, jalan-jalan itu kembali sunyi. Namun satu hal tetap jelas, setan tahu selama Umar bin Khattab melangkah di bumi ini, ada wilayah yang tidak bisa ia kuasai. Wilayah itu adalah hati yang dipenuhi iman, dan di sanalah setan benar-benar kalah. Bayangkan sebuah kota yang berdiri di tengah gurun yang luas. Kota itu bernama Makkah, tempat yang seharusnya menjadi pusat ketenangan, tempat manusia mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun pada masa itu, suasananya jauh dari kedamaian. Udara terasa berat, bukan karena panasnya matahari semata, tetapi karena kegelapan yang menyelimuti hati manusia. Di setiap sudut kota, bisikan-bisikan tak terlihat bergerak bebas. Setan menjalankan perannya dengan begitu leluasa.
Ia menanamkan rasa sombong di dada para pemimpin Quraisy, membisikkan keraguan kepada yang lemah, dan menyebarkan ketakutan kepada siapa saja yang mulai mencari kebenaran. Maka, bukan hanya dipenuhi manusia, ia dipenuhi pertarungan yang tak kasat mata. Di siang hari, pasar-pasar ramai dengan aktivitas. Pedagang menawarkan barang dagangan, transaksi terjadi, suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Namun di balik itu semua, kejujuran mulai terkikis. Timbangan dikurangi, janji dilanggar, dan keuntungan dunia menjadi tujuan utama. Setan tersenyum dalam kegelapan, melihat betapa mudahnya ia menguasai hati manusia. Di malam hari, suasana tidak jauh berbeda. Langit memang dipenuhi bintang, tetapi hati manusia tetap gelap. Mereka menyembah berhala, berharap perlindungan dari sesuatu yang tidak memiliki kekuatan apapun. Namun setan terus memperindah kebatilan itu, membuatnya terlihat benar di mata manusia. Di tengah kondisi itu, muncul satu cahaya. Cahaya yang membawa kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan dakwah Islam. Sebuah ajakan sederhana namun mengguncang. Menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, dan hidup dalam kejujuran serta keadilan. Namun cahaya itu belum menyinari seluruh kota. Ia masih kecil, dan justru karena itulah ia menjadi target utama. Setan yang selama ini merasa nyaman mulai merasakan ancaman. Ia tidak tinggal diam. Ia menggerakkan para pemimpin Quraisy, membisikkan rasa takut akan kehilangan kekuasaan, membakar amarah mereka terhadap ajaran baru ini. Tekanan pun mulai muncul. Kaum muslimin yang masih sedikit jumlahnya harus menyembunyikan iman mereka. Mereka tidak bisa beribadah dengan bebas. Setiap langkah mereka diawasi. Setiap gerakan dicurigai, rasa takut menjadi bayangan yang selalu mengikuti. Ada yang disiksa, ada yang diancam, ada yang dipaksa untuk kembali kepada kesesatan. Setan bekerja tanpa henti, memperbesar rasa takut itu. Ia membuat manusia merasa lemah, merasa sendirian, merasa bahwa kebenaran tidak akan pernah menang. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia hancurkan. Keyakinan. Meski jumlah kaum muslimin sedikit, meski tekanan semakin kuat, cahaya iman tetap menyala. Bahkan dalam keadaan tersembunyi, mereka tetap berpegang pada kebenaran. Setiap ayat yang turun menjadi penguat. Setiap pertemuan rahasia menjadi sumber keberanian, dan setiap langkah kecil mereka menjadi ancaman bagi kegelapan. Setan mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar gerakan biasa. Ini adalah awal dari perubahan besar. Namun pada saat itu, ia masih merasa unggul. Ia masih memiliki banyak alat, manusia-manusia kuat yang bisa ia manfaatkan untuk menghancurkan dakwah ini. Salah satu di antaranya adalah seorang pria yang dikenal karena kekuatan dan ketegasannya. Seorang pria yang namanya saja sudah cukup membuat orang gentar. Umar bin Khattab. Saat itu, Umar belum berada di jalan kebenaran. Justru sebaliknya, ia berdiri di barisan yang menentang Islam dengan keras. Bagi setan, Umar adalah aset berharga. Sosok yang kuat, berani, dan memiliki pengaruh besar. Setan merasa yakin, selama Umar berada di pihaknya, cahaya itu bisa dipadamkan. Namun, setan tidak mengetahui satu hal, bahwa di balik kerasnya hati seorang Umar ada potensi yang jauh lebih besar. Potensi yang suatu saat akan berbalik arah. Dan ketika itu terjadi, kegelapan yang selama ini menyelimuti Makkah akan mulai retak. Perlahan, namun pasti, menuju cahaya yang tidak lagi bisa dipadamkan. Bayangkan seorang pria berjalan di tengah kota Mekah. Langkahnya tegas, wajahnya keras, dan sorot matanya tajam seolah mampu menembus siapa saja yang berani menatapnya. Orang-orang yang melihatnya akan segera menyingkir,
memberi jalan tanpa diminta, bukan karena hormat semata, tetapi karena rasa gentar yang begitu kuat. Dialah Umar bin Khattab. Namanya dikenal di seluruh penjuru Mekah, bukan hanya sebagai seorang lelaki dari kaum Quraisy, tetapi sebagai simbol kekuatan, ketegasan, dan keberanian yang tidak mengenal rasa takut. Ia bukan tipe orang yang ragu dalam mengambil keputusan. Jika ia berkata, maka itu tegas. Jika ia bertindak, maka itu nyata. Di tengah masyarakat yang dipenuhi konflik dan persaingan, Umar berdiri sebagai sosok yang sulit ditandingi. Tubuhnya kuat, pikirannya tajam, dan keberaniannya membuat banyak orang segan. Bahkan di antara kaum Quraisy sendiri, Umar bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Namun kekuatan itu, pada saat itu, belum berada di jalan yang benar. Setan melihatnya, dan setan menyukainya. Bagi setan, Umar adalah alat yang sempurna, sosok yang bisa digunakan untuk menekan, menakut-nakuti, bahkan menghancurkan siapa saja yang mencoba membawa perubahan, terutama perubahan yang dibawa oleh Islam. Ketika dakwah Rasulullah mulai menyebar, setan mulai menggerakkan orang-orang berpengaruh untuk menghentikannya. Dan di antara semua itu, Umar menjadi salah satu harapan terbesar. Dengan sifatnya yang keras dan keberaniannya yang tanpa kompromi, ia dianggap mampu mematahkan gerakan kecil kaum muslimin. Dan benar saja, Umar dikenal sebagai salah satu penentang dakwah Islam yang paling tegas. Ia tidak menyukai perubahan yang dibawa oleh ajaran tersebut. Baginya, ajaran itu mengancam tradisi, merusak tatanan, dan melemahkan kekuatan Quraisy. Setiap kali ia mendengar tentang orang yang masuk Islam, amarahnya meningkat. Ia tidak ragu menunjukkan ketidaksukaannya. Bahkan dalam beberapa riwayat, disebutkan bagaimana kerasnya sikap Umar terhadap kaum muslimin di masa itu. Setan tersenyum. Semua berjalan sesuai rencana. Ketakutan mulai menyebar di kalangan kaum muslimin. Nama Umar menjadi salah satu hal yang mereka waspadai, bukan karena kebencian pribadi, tetapi karena kekuatan yang ia miliki bisa menjadi ancaman nyata. Di sisi lain, kaum Quraisy merasa diuntungkan. Selama Umar berada di pihak mereka, mereka merasa memiliki benteng yang kuat. Sosok yang bisa berdiri di garis depan untuk menghadapi siapapun yang mencoba mengganggu kekuasaan mereka. Namun ada satu hal yang tidak mereka sadari. Di balik kerasnya sikap Umar, ada hati yang sebenarnya mencari kebenaran. Hanya saja saat itu ia belum menemukannya. Ia melihat Islam dari sudut pandang kemarahan. Ia mendengarnya melalui bisikan-bisikan yang telah dipelintir. Ia menilai tanpa benar-benar memahami. Dan disitulah setan memainkan perannya. Ia memperbesar emosi. Ia menutup pintu hati. Ia membuat Umar yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Hari demi hari berlalu dan posisi Umar semakin kuat sebagai penentang Islam. Ia bukan sekadar pengikut, tetapi simbol perlawanan itu sendiri. Sosok yang jika bergerak bisa mengguncangkan keadaan. Setan semakin percaya diri. Ia merasa telah menemukan manusia yang tepat untuk menjaga kegelapan tetap menyelimuti Mekah. Namun setan lupa satu hal penting, bahwa hati manusia tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya. Ada kekuatan yang jauh lebih besar. Ada kehendak Allah yang tidak bisa ia lawan. Dan suatu hari nanti, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang tidak pernah ia perkirakan. Peristiwa yang akan mengubah Umar bin Khattab dari sosok yang ditakuti karena kekerasannya, menjadi sosok yang ditakuti setan karena keimanannya. Namun untuk saat itu, Umar masih berdiri di sisi yang berlawanan, masih menjadi bayangan gelap bagi kaum muslimin, dan masih menjadi harapan besar bagi setan untuk menghentikan cahaya yang mulai bersinar di Mekah. Bayangkan sebuah rencana yang disusun dalam kegelapan. Rencana yang terlihat begitu sempurna, begitu matang, dan seolah tidak mungkin gagal. Di baliknya ada bisikan-bisikan halus yang mengarahkan, memperkuat keyakinan, dan menutup semua keraguan. Itulah yang sedang terjadi. Di tengah tekanan yang semakin besar terhadap kaum muslimin, muncul satu tekad dalam diri Umar bin Khattab.
tekad yang tidak lahir dari ketenangan, tetapi dari amarah yang membara. Ia merasa bahwa semua ini harus dihentikan. Sekarang juga. Dalam pikirannya hanya ada satu solusi, mengakhiri semuanya dari sumbernya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaitan melihat momen ini dengan penuh kepuasan. Inilah yang ia tunggu. Semua yang ia tanam selama ini, kemarahan, kesombongan, dan keyakinan yang salah seolah mencapai puncaknya. Umar tidak lagi sekedar menentang, ia siap bertindak. Dan tindakan itu bisa menjadi akhir dari dakwah Islam. Setidaknya menurut perkiraan syaitan. Hari itu, Umar melangkah dengan tujuan yang jelas. Tangannya siap, hatinya dipenuhi emosi, dan pikirannya tertutup oleh satu keyakinan, bahwa apa yang ia lakukan adalah demi menjaga kehormatan kaumnya. Langkahnya cepat, wajahnya tegang, tidak ada keraguan. Orang-orang yang melihatnya bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada energi yang lebih kuat dari biasanya. Seolah ia sedang membawa keputusan besar di pundaknya. Syaitan terus membisikkan, ini benar, ini perlu, ini harus dilakukan. Dan Umar terus melangkah. Namun, di tengah perjalanan itu, sesuatu terjadi. Sebuah pertemuan yang tampak sederhana, tetapi mengubah arah segalanya. Seseorang menghentikannya, menanyakan kemana ia akan pergi dengan kemarahan seperti itu. Umar menjawab dengan tegas, tanpa ragu, menyebutkan tujuannya. Namun, jawaban yang ia terima justru di luar dugaan. Ia diberitahu bahwa sebelum ia melakukan itu, ia seharusnya melihat apa yang terjadi di dalam keluarganya sendiri, bahwa saudarinya telah mengikuti ajaran yang ia benci. Langkah Umar terhenti. Bukan karena ragu, tetapi karena marahnya bertambah. Jika sebelumnya ia ingin menghentikan Islam dari luar, kini ia merasa harus membersihkannya dari dalam keluarganya sendiri. Syaitan kembali merasa di atas angin. Rencana ini tetap berjalan, bahkan mungkin menjadi lebih kuat. Umar mengubah arah langkahnya. Kini tujuannya bukan lagi langsung kepada Rasulullah, tetapi ke rumah saudarinya. Kemarahannya tidak berkurang sedikitpun, justru semakin membara. Setiap langkahnya kini membawa emosi yang lebih dalam. Pengkhianatan, kemarahan, kekecewaan. Semua bercampur menjadi satu. Syaitan terus mengikuti, terus membisikkan, terus menguatkan perasaan itu. Ia yakin bahwa apapun yang akan terjadi di rumah itu, hasilnya tetap sama. Kehancuran bagi cahaya yang mulai tumbuh. Namun, sekali lagi, syaitan tidak mengetahui satu hal, bahwa rencana manusia sekuat apapun tidak akan pernah melampaui kehendak Allah. Dan justru di tempat yang tidak ia duga, di rumah yang sederhana itu, akan terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Bukan hanya bagi Umar, tetapi juga bagi perjalanan Islam. Rencana yang awalnya tampak seperti akhir, akan menjadi awal. Awal dari perubahan besar. Awal dari hidayah. Dan awal dari kekalahan syaitan yang pertama, tanpa ia sadari. Bayangkan sebuah rumah sederhana di sudut kota Mekah. Tidak besar, tidak mewah. Namun di dalamnya tersimpan sesuatu yang jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Cahaya. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya yang hidup di dalam hati. Cahaya iman yang perlahan tumbuh, meski di tengah ancaman dan ketakutan yang mengelilingi. Di dalam rumah itu terdengar lantunan ayat-ayat suci. Suara yang lembut namun penuh kekuatan. Setiap hurufnya mengandung makna, setiap kalimatnya membawa ketenangan. Ayat-ayat itu bukan sekedar dibaca, tetapi dihayati dengan sepenuh hati. Di sanalah Fatimah binti Khattab berada. Bersama suaminya, ia mempelajari wahyu yang baru saja mereka terima. Dengan hati yang bergetar, namun penuh keyakinan. Mereka tahu resiko dari apa yang mereka lakukan. Mereka tahu bahwa jika hal ini diketahui, konsekuensinya tidak ringan. Namun mereka tetap melakukannya. Karena kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya, dan iman tidak bisa dipadamkan oleh rasa takut. Di luar rumah, langkah kaki terdengar. Keras, cepat, penuh emosi.
Tanpa perlu melihat, suasana di dalam rumah langsung berubah. Mereka mengenali langkah itu. Umar bin Khattab. Ketegangan langsung terasa. Ayat yang sedang dibaca dihentikan seketika. Lembaran yang berisi wahyu itu segera disembunyikan. Jantung berdegup lebih cepat. Bukan karena ragu, tetapi karena menyadari apa yang akan terjadi. Pintu diketuk. Keras. Bukan ketukan biasa, tetapi seperti peringatan. Dan ketika pintu itu terbuka, Umar masuk dengan wajah yang penuh amarah. Tatapannya tajam, suaranya keras, dan kehadirannya memenuhi seluruh ruangan dengan tekanan yang luar biasa. Apa yang kalian lakukan? Pertanyaan itu bukan sekedar ingin tahu. Itu adalah tuduhan. Fatimah dan suaminya mencoba menenangkan keadaan, namun Umar tidak mudah ditenangkan. Ia telah datang dengan emosi yang sudah memuncak, dan sekarang ia merasa bahwa apa yang ia dengar benar adanya, bahwa keluarganya sendiri telah mengikuti ajaran yang ia benci. Kemarahannya meledak, suasana menjadi tegang, kata-kata berubah menjadi tekanan. Dan dalam momen itu, terjadi sesuatu yang menyakitkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak berubah. Keimanan. Fatimah berdiri dengan keberanian yang tidak biasa. Ia tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan suara yang tegas, ia menyatakan bahwa ia telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebuah pernyataan yang sederhana, namun mengguncang. Umar terdiam sejenak. Bukan karena setuju, tetapi karena terkejut. Di tengah kemarahannya, ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak ia pahami. Ia melihat saudarinya, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan yang kuat. Dan itu berbeda. Sangat berbeda. Lalu ia meminta untuk melihat apa yang mereka baca. Awalnya ditolak, karena ia belum dalam keadaan suci. Namun setelah ia membersihkan dirinya, lembaran itu diberikan. Dan disitulah semuanya berubah. Umar mulai membaca. Setiap kata yang ia lihat bukan seperti kata biasa. Ada kekuatan di dalamnya. Ada makna yang menembus, bukan hanya kepikiran, tetapi langsung ke hati. Ayat-ayat itu berbicara tentang Allah, tentang kebenaran, tentang petunjuk. Dan tanpa ia sadari, sesuatu mulai runtuh di dalam dirinya. Kemarahannya perlahan mereda, kesombongannya mulai melemah, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Ia mendengarkan. Setan yang sejak tadi mengikutinya mulai gelisah. Ini bukan bagian dari rencana. Ini bukan arah yang seharusnya, namun ia tidak bisa menghentikannya, karena cahaya itu sudah masuk. Pelan tapi pasti. Di dalam rumah sederhana itu, sebuah peristiwa besar sedang terjadi. Bukan pertarungan fisik, tetapi pertarungan hati. Dan untuk pertama kalinya, setan mulai merasakan kekalahan. Karena hati yang selama ini ia kira kuat dalam kegelapan, kini mulai tersentuh oleh cahaya. Bayangkan, seorang pria yang sebelumnya dipenuhi amarah, kini berdiri dalam diam. Tangannya masih memegang lembaran ayat yang baru saja ia baca. Namun sesuatu di dalam dirinya tidak lagi sama. Itulah Umar bin Khattab. Di dalam rumah sederhana itu, suasana berubah. Ketegangan yang sebelumnya terasa begitu kuat perlahan mereda. Bukan karena keadaan di luar berubah, tetapi karena sesuatu di dalam hati Umar mulai bergeser. Ayat-ayat yang ia baca bukan sekadar rangkaian kata. Ia seperti cermin, menunjukkan kebenaran yang selama ini ia hindari. Setiap kalimat yang ia baca seakan berbicara langsung kepadanya, tentang siapa dirinya, tentang tujuan hidup, tentang kebenaran yang tidak bisa lagi ia tolak dengan kemarahan. Umar mencoba bertahan. Ia mencoba menguatkan pikirannya, mencoba mencari alasan untuk menolak. Namun semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dilawan. Ini bukan ucapan manusia biasa. Ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ada ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat.
dan yang paling ia rasakan, ada kebenaran. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena hatinya mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kesadaran. Di sudut ruangan, Fatimah dan suaminya memperhatikan dengan penuh harap. Mereka tidak berbicara, mereka tahu ini bukan lagi urusan kata-kata. Ini adalah momen di mana hati berbicara langsung dengan kebenaran. Umar mengangkat wajahnya. Tatapannya tidak lagi sama. Kemarahan yang sebelumnya membara kini berubah menjadi kebingungan. Bukan kebingungan yang lemah, tetapi kebingungan yang lahir dari kesadaran bahwa selama ini ia mungkin berada di jalan yang salah. Setan mulai panik. Ini adalah situasi yang tidak pernah ia inginkan. Ia mencoba membisikkan kembali keraguan, mengingatkan Umar pada kedudukannya, kekuatannya, dan apa yang akan ia kehilangan jika menerima semua ini. Namun kali ini, bisikan itu tidak sekuat sebelumnya. Karena hati Umar sudah mulai terbuka. Dan ketika hati terbuka, cahaya lebih mudah masuk. Umar kembali melihat lembaran itu. Ia membaca lagi, lebih pelan, lebih dalam. Setiap kata kini terasa lebih jelas, seolah tidak hanya dibaca, tetapi dipahami. Tidak hanya dipahami, tetapi dirasakan. Dan disitulah titik balik itu terjadi. Ia tidak lagi membaca dengan amarah, ia membaca dengan hati. Perlahan, lapisan keras yang selama ini menutupi hatinya mulai retak. Kesombongan yang selama ini menjadi pelindungnya mulai runtuh. Dan di balik semua itu muncul sesuatu yang lebih kuat. Keinginan untuk mengetahui kebenaran. Ia menurunkan lembaran itu, menarik nafas dalam, dan untuk beberapa saat ia hanya diam. Namun diamnya bukan kosong, diamnya penuh dengan pergolakan. Pergolakan antara masa lalu dan masa depan, antara kegelapan dan cahaya, antara bisikan setan dan panggilan kebenaran. Fatimah melihat perubahan itu. Ia tahu ini adalah momen yang sangat penting. Dan benar saja, Umar akhirnya berbicara. Namun suaranya tidak lagi seperti sebelumnya. Tidak keras, tidak penuh amarah, melainkan lebih tenang namun berat dengan makna. Ia bertanya tentang Rasulullah, tentang ajaran ini, tentang apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Pertanyaan itu sederhana, namun di baliknya ada perubahan besar. Karena untuk pertama kalinya Umar tidak lagi menolak. Ia ingin tahu, dan keinginan untuk mencari kebenaran adalah langkah pertama menuju hidayah. Setan semakin gelisah. Ia tahu jika langkah ini berlanjut, maka ia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Seseorang yang selama ini menjadi kekuatannya. Namun ia tidak bisa menghentikannya, karena keputusan itu kini tidak lagi berada di tangannya. Di dalam rumah itu tidak ada suara keras, tidak ada perdebatan panjang, namun ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Hati yang keras mulai luluh, dan ketika hati mulai luluh, itu adalah tanda bahwa cahaya telah menemukan jalannya. Bayangkan sebuah momen yang tidak terlihat oleh banyak manusia, namun mengguncang seluruh alam yang tak kasat mata. Sebuah keputusan yang tampak sederhana, tetapi dampaknya menggetarkan langit dan membuat kegelapan bergetar ketakutan. Itulah momen ketika hidayah menyentuh hati Umar bin Khattab. Setelah membaca ayat-ayat Allah, setelah merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Umar tidak lagi berdiri sebagai sosok yang sama. Ia masih kuat, masih tegas, namun arah hatinya telah berubah. Dan perubahan itu tidak bisa dihentikan. Di dalam rumah itu, Umar berdiri dengan napas yang terasa lebih berat. Bukan karena lelah, tetapi karena ia menyadari bahwa ia sedang berada di ambang keputusan terbesar dalam hidupnya. Selama ini, ia berjalan dengan keyakinannya sendiri. Namun sekarang, ia melihat kebenaran yang lebih tinggi. Dan hatinya tidak bisa lagi menolaknya. Umar menatap Fatimah. Tatapan yang sebelumnya penuh kemarahan, kini berubah menjadi pencarian.
Ia ingin tahu lebih jauh. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar emosi sesaat. Ia ingin menemukan Rasulullah. Keputusan itu keluar. Jelas, tegas, tanpa ragu. Aku ingin bertemu Muhammad. Kalimat itu sederhana, namun di baliknya ada perubahan besar yang sedang berlangsung. Fatimah merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat bahwa ini bukan lagi Umar yang datang dengan amarah. Ini adalah Umar yang sedang mencari kebenaran. Dan pencarian itu akan membawanya pada sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di luar rumah, langkah Umar kembali terdengar. Namun kali ini berbeda. Langkahnya masih tegas, tetapi tidak lagi dipenuhi amarah. Ada ketenangan yang mulai tumbuh, ada keyakinan yang perlahan terbentuk. Setan yang sejak tadi mengikutinya kini benar-benar gelisah. Ia mencoba sekali lagi, membisikkan keraguan, mengingatkan Umar tentang harga yang harus dibayar, tentang bagaimana Quraisy akan bereaksi, tentang bagaimana posisinya akan berubah. Namun semua itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama, karena hati Umar telah disentuh oleh sesuatu yang lebih kuat dari bisikan apapun. Ia berjalan menuju tempat di mana Rasulullah berada. Setiap langkahnya membawa dirinya lebih dekat kepada kebenaran, dan setiap langkah itu juga menjauhkan dirinya dari kegelapan yang selama ini menguasainya. Ketika Umar tiba, suasana menjadi tegang. Orang-orang yang ada di dalam rumah itu mengetahui siapa yang datang. Nama Umar bukan nama yang ringan. Ia dikenal sebagai penentang keras Islam. Ketakutan sempat muncul, namun Rasulullah SAW tetap tenang. Beliau tahu ini adalah momen yang telah ditentukan. Pintu dibuka, Umar masuk. Tatapannya tidak lagi sama. Dan dalam pertemuan itu, tidak banyak kata yang diperlukan, karena kebenaran telah lebih dulu bekerja di dalam hatinya. Umar menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang ia pahami, dan dengan penuh kesadaran, ia mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Kalimat syahadat. Dalam sekejap, semua berubah. Langit seolah bersaksi, bumi seolah merasakan, dan dunia yang tak terlihat bergetar. Setan yang selama ini merasa memiliki kendali atas Umar, kini kehilangan segalanya. Target yang selama ini ia banggakan, yang ia jadikan alat untuk menekan kebenaran, kini berbalik menjadi ancaman terbesar baginya. Ini bukan kekalahan kecil, ini adalah awal dari kekalahan besar. Karena Umar bukan manusia biasa. Dengan keimanannya yang baru, dengan kekuatannya yang tetap, dan dengan ketegasannya yang tidak berubah, ia akan menjadi benteng yang tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga melindungi umat, dan membuat setan tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Hari itu bukan hanya satu orang yang masuk Islam, hari itu sebuah kekuatan besar berpindah sisi, dari kegelapan menuju cahaya. Dan sejak saat itu, setan mulai memahami satu hal, bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Umar bin Khattab. Bayangkan sebuah kota yang selama ini tenggelam dalam ketakutan. Bukan ketakutan karena kekurangan, tetapi karena tekanan. Tekanan dari kekuasaan, dari tradisi, dan dari ancaman yang terus membayangi siapapun yang berani memilih jalan yang berbeda. Itulah Mekah pada saat itu. Kaum Muslim hidup dalam bayang-bayang. Mereka beribadah dengan sembunyi-sembunyi, berbicara dengan hati-hati, dan selalu waspada terhadap setiap langkah yang mereka ambil. Namun hari itu, sesuatu berubah. Bukan perlahan, tetapi tiba-tiba. Setelah keislamannya, Umar bin Khattab tidak memilih untuk menyembunyikan iman yang baru ia temukan. Ia tidak merasa perlu bersembunyi. Baginya, kebenaran bukan sesuatu yang harus disamarkan. Kebenaran harus ditegakkan. Dan ia siap untuk itu. Dengan langkah yang tegas, Umar berjalan di tengah kota Mekah. Tidak ada keraguan di wajahnya. Tidak ada ketakutan dalam langkahnya. Ia berjalan seolah membawa pesan yang tidak bisa diabaikan. Orang-orang mulai memperhatikannya. Mereka mengenal Umar. Mereka tahu siapa dia. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda.
Tatapannya berubah, auranya berubah, dan perubahan itu membuat banyak orang mulai bertanya-tanya. Kemana ia akan pergi? Apa yang sedang ia lakukan? Langkah Umar membawanya menuju Ka'bah, tempat yang selama ini menjadi pusat ibadah, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan kaum Quraisy. Di sanalah banyak kaum muslim biasanya menghindari untuk menampakkan diri. Namun tidak bagi Umar. Ia berdiri, tegak, di hadapan semua orang, dan tanpa ragu, ia mulai melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan secara terbuka oleh kaum muslim sebelumnya. Ia sholat, di tempat itu, di waktu itu, tanpa sembunyi, tanpa takut. Suasana seketika berubah. Orang-orang terdiam, beberapa terkejut, beberapa marah. Namun tidak ada yang langsung bergerak, karena yang mereka lihat bukan hanya seorang muslim. Yang mereka lihat adalah Umar bin Khattab, seseorang yang selama ini mereka kenal sebagai sosok yang kuat, berani, dan tidak mudah ditantang. Dan sekarang, ia berdiri di sisi yang berbeda. Setan menyaksikan semua itu dengan kegelisahan yang semakin besar. Ini bukan hanya tentang satu orang yang masuk Islam, ini tentang dampaknya, tentang keberanian yang menular, tentang rasa takut yang mulai hilang dari hati kaum muslim. Dan benar saja, apa yang dilakukan Umar menjadi titik balik. Kaum muslim yang sebelumnya bersembunyi mulai merasakan sesuatu yang baru. Keberanian. Mereka mulai keluar, mulai berkumpul, mulai menunjukkan diri. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan keyakinan. Dan di tengah semua itu, Umar menjadi pelindung. Ia tidak hanya beriman, ia berdiri, ia menjaga, ia memastikan bahwa siapapun yang ingin mengganggu kaum muslim harus berhadapan dengannya. Dan itu bukan hal yang mudah, karena Umar bukan orang yang mudah dihadapi. Hari itu, Mekah tidak lagi sama. Ketakutan yang selama ini mengikat perlahan mulai terlepas, dan cahaya yang sebelumnya tersembunyi mulai tampak. Setan semakin terpojok. Ia tidak bisa lagi menggunakan cara lama. Ia tidak bisa lagi mengandalkan rasa takut. Karena salah satu sumber ketakutan itu, kini telah berubah menjadi sumber keberanian. Langkah Umar tidak hanya menggetarkan jalanan Mekah, ia menggetarkan hati, ia mengubah arah, dan ia mengirimkan pesan yang jelas kepada siapapun yang melihatnya, bahwa kebenaran tidak perlu bersembunyi, bahwa iman tidak perlu takut, dan bahwa ketika seseorang benar-benar berdiri di jalan Allah, maka tidak ada kekuatan yang bisa dengan mudah menjatuhkannya. Sejak hari itu, setan tidak lagi melihat Umar sebagai target. Ia melihatnya sebagai ancaman. Ancaman yang nyata. Ancaman yang berjalan di bumi, dengan langkah yang tegas dan hati yang dipenuhi cahaya. Bayangkan makhluk yang selama ini merasa memiliki kendali. Ia bergerak tanpa terlihat, membisikkan keraguan, menanamkan ketakutan, dan menggiring manusia tanpa disadari menuju kegelapan. Itulah setan. Ia tidak selalu datang dengan wujud yang menakutkan. Justru seringkali ia hadir dengan cara yang halus, pelan, tidak terasa, namun pasti. Dan selama ini, ia mengenal banyak hati manusia. Ia tahu mana yang mudah digoyahkan, mana yang bisa dimasuki, mana yang bisa dikendalikan. Namun kali ini, ia berhadapan dengan sesuatu yang berbeda. Umar bin Khattab. Sejak keislamannya, ada perubahan yang tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk yang tak terlihat. Setan yang dulu mengikuti langkah Umar kini mulai menjaga jarak. Bukan tanpa alasan, tetapi karena ia tahu ia tidak lagi memiliki tempat. Hati Umar bukan lagi ruang yang bisa dimasuki dengan mudah. Ia telah dipenuhi dengan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh bisikan. Keimanan. Setiap kali Umar melangkah, ada ketegasan dalam dirinya. Setiap kali ia berbicara, ada kebenaran yang ia pegang. Dan setiap kali ia menghadapi sesuatu, ia tidak lagi bergantung pada emosinya semata. Ia bergantung pada Allah.
dan itu membuat perbedaan yang sangat besar. Syaitan mencoba mendekat, seperti biasa, mencari celah, mencari titik lemah. Namun ia tidak menemukannya, bukan karena Umar sempurna, tetapi karena ia selalu kembali, selalu mengingat, selalu menjaga hubungannya dengan Allah. Dan itulah yang membuat syaitan tidak nyaman. Ada sebuah kenyataan yang mulai disadari oleh syaitan, bahwa Umar bukan hanya berubah, ia telah menjadi benteng. Benteng yang sulit ditembus, benteng yang tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ada kaum muslim yang lemah, Umar hadir dengan kekuatannya. Setiap kali ada yang ragu, Umar hadir dengan ketegasannya. Dan setiap kali ada ancaman, Umar berdiri di depan. Tidak mundur, tidak takut. Syaitan mulai kehilangan ruang geraknya. Ia tidak lagi bebas bergerak di sekitar Umar seperti sebelumnya. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ketika Umar melewati suatu jalan, syaitan memilih jalan lain. Bukan karena Umar melihatnya, tetapi karena syaitan sendiri yang menghindar. Itulah tingkat ketakutan yang muncul. Bukan ketakutan biasa, tetapi ketakutan karena kehilangan kendali. Karena ia tahu, jika ia mencoba mendekat, ia tidak akan berhasil. Dan lebih dari itu, ia bisa kehilangan lebih banyak lagi. Umar bukan hanya kuat secara fisik, ia kuat secara hati. Dan kekuatan hati itulah yang paling ditakuti oleh syaitan. Karena ketika hati sudah terikat dengan Allah, maka tidak ada ruang bagi bisikan yang menyesatkan. Di tengah masyarakat Mekah, perubahan ini semakin terasa. Kaum muslim menjadi lebih berani, lebih tenang, lebih yakin. Dan semua itu tidak lepas dari kehadiran Umar. Ia bukan hanya simbol kekuatan, ia adalah bukti bahwa seseorang bisa berubah. Dari kegelapan menuju cahaya, dari penentang menjadi pembela, dan dari sasaran syaitan menjadi sesuatu yang ditakuti oleh syaitan itu sendiri. Hari demi hari, langkah Umar terus membawa dampak. Tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi dunia yang tak terlihat. Syaitan mulai memahami satu hal yang penting, bahwa tidak semua hati bisa dikuasai. Bahwa ada hati yang jika sudah dipenuhi cahaya akan menjadi tempat yang tidak bisa ia sentuh. Dan Umar adalah salah satunya. Sejak saat itu, syaitan tidak lagi sekedar menjauh, ia menghindar. Karena ia tahu menghadapi Umar bukan hanya sulit, tetapi juga berbahaya baginya. Sebab setiap langkah Umar bukan hanya langkah seorang manusia, tetapi langkah seorang hamba yang dijaga oleh keimanan. Dan itulah yang membuat setan tidak punya pilihan lain, selain pergi menjauh. Sebuah kekuatan yang bukan hanya menakutkan bagi musuh, tetapi juga menenangkan bagi kawan. Sebuah kehadiran yang ketika datang, menghadirkan rasa aman. Bukan karena kekerasan, tetapi karena ketegasan yang berdiri di atas kebenaran. Itulah Umar ibnul Khattab. Seiring berjalannya waktu, keislamannya bukan hanya menjadi perubahan pribadi. Ia tumbuh menjadi sosok yang memiliki peran besar dalam menjaga dan melindungi kaum muslim. Ketegasannya tidak hilang, namun arahnya berubah. Jika dulu ia menggunakan kekuatannya untuk menentang, kini ia menggunakannya untuk menjaga. Jika dulu ia berdiri di depan untuk menekan, kini ia berdiri di depan untuk melindungi. Dan perbedaan itu sangat terasa. Kaum muslim yang sebelumnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan, kini mulai merasakan sesuatu yang baru. Perlindungan. Bukan perlindungan yang membuat mereka lemah, tetapi perlindungan yang memberi mereka ruang untuk tumbuh, untuk beribadah, untuk menyampaikan kebenaran tanpa harus selalu menoleh ke belakang dengan rasa khawatir. Di tengah tekanan Quraisy yang belum sepenuhnya hilang, kehadiran Umar menjadi penyeimbang. Ia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat dalam prinsip. Ia tidak mudah goyah, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak mudah ditakuti. Setiap keputusan yang ia ambil didasarkan pada kebenaran yang ia yakini. Dan keyakinan itu membuatnya berdiri kokoh, bahkan ketika menghadapi tekanan yang besar. Syaitan memperhatikan semua ini dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Ia melihat bagaimana Umar bukan hanya melindungi dirinya, tetapi juga menjadi pelindung bagi orang lain. Dan itu berarti satu hal. Pengaruhnya semakin luas.
Dan semakin luas pengaruh itu, semakin sempit ruang bagi setan untuk bergerak. Setan mencoba mencari celah, mungkin melalui orang lain, mungkin melalui situasi. Namun setiap kali ia mencoba mendekat, ia menemukan bahwa ada sesuatu yang menghalangi. Ketegasan Umar. Ia tidak memberi ruang bagi keraguan untuk tumbuh lama. Ia tidak membiarkan ketakutan berkembang menjadi kelemahan. Dan ia tidak ragu untuk berdiri di depan ketika ada ancaman yang datang. Dalam banyak kesempatan, Umar menjadi orang yang pertama maju, bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk memastikan bahwa kebenaran tetap tegak. Dan sikap itu memberikan dampak besar. Kaum Muslim menjadi lebih percaya diri. Mereka tidak lagi merasa sendirian. Mereka tahu ada seseorang yang siap berdiri bersama mereka, dan itu membuat mereka lebih kuat. Namun di balik semua itu, Umar tetaplah seorang hamba. Ia tidak bergantung pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia miliki berasal dari Allah. Dan kesadaran itu membuatnya tetap rendah hati meski ia memiliki pengaruh yang besar. Ia tidak mencari kedudukan. Ia tidak mencari pengakuan. Ia hanya ingin memastikan bahwa ia berada di jalan yang benar. Dan selama ia berada di jalan itu, ia tidak takut pada apapun. Setan semakin menyadari bahwa menghadapi Umar bukan hanya soal kekuatan. Ini soal arah hati. Dan selama arah hati itu tetap lurus, selama hubungan Umar dengan Allah tetap terjaga, maka tidak ada banyak yang bisa ia lakukan. Hari demi hari, peran Umar semakin terasa. Ia menjadi pelindung, menjadi penjaga, dan menjadi simbol ketegasan yang berdiri di atas kebenaran. Bukan ketegasan yang keras tanpa arah, tetapi ketegasan yang lahir dari iman. Dan itulah yang membuatnya berbeda. Di tengah dunia yang penuh dengan tekanan dan tantangan, kehadiran Umar menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada fisik, tetapi pada hati yang terhubung dengan Allah. Dan ketika hati itu kuat, maka bukan hanya manusia yang merasakannya, tetapi juga setan yang memilih untuk menjauh. Karena ia tahu, selama ketegasan itu berdiri di atas kebenaran, ia tidak akan memiliki tempat untuk berpijak. Sebuah jalan yang dahulu ramai oleh bisikan. Jalan yang dipenuhi langkah-langkah yang diarahkan tanpa disadari. Jalan di mana setan bergerak bebas, menanamkan keraguan dan menuntun manusia perlahan menuju kegelapan. Namun kini, jalan itu berubah. Bukan karena jalannya hilang, tetapi karena orang yang melaluinya telah berubah. Itulah jalan yang dilalui Umar bin Khattab. Setiap langkahnya kini bukan lagi langkah yang mudah dipengaruhi. Ia berjalan dengan kesadaran, dengan tujuan, dengan keyakinan yang semakin kuat dari hari ke hari. Dan perubahan itu tidak hanya dirasakan oleh dirinya, tetapi juga oleh setan. Dahulu, setan mengenal langkah Umar. Ia tahu bagaimana mendekat, bagaimana membisikkan sesuatu yang bisa membakar emosinya, bagaimana mengarahkannya tanpa terlihat. Namun sekarang, semua itu tidak lagi berlaku. Ketika Umar berjalan, ia tidak berjalan sendiri. Ia berjalan dengan dzikir. Ia berjalan dengan kesadaran akan Allah. Ia berjalan dengan hati yang selalu kembali kepada kebenaran. Dan itu membuat setiap langkahnya menjadi berbeda. Setan mencoba sekali lagi, mendekat dari sisi yang tidak terlihat, mencari celah kecil, mungkin melalui kelelahan, mungkin melalui situasi sulit. Namun setiap kali ia mencoba, ia menemukan satu hal yang sama, penolakan. Bukan penolakan yang terlihat, tetapi penolakan yang datang dari dalam hati. Hati yang sudah terlatih untuk mengenali kebenaran. Hati yang tidak mudah menerima bisikan tanpa mempertimbangkannya. Dan hati yang selalu memiliki tempat untuk kembali. Itulah yang membuat setan mulai mengambil keputusan. Ia tidak lagi sekedar menjauh. Ia mulai menghindar. Karena setiap usaha yang ia lakukan tidak lagi memberikan hasil. Bahkan dalam banyak kesempatan,
kehadiran Umar justru membuat rencana setan menjadi berantakan. Orang-orang yang sebelumnya mudah dipengaruhi menjadi lebih kuat ketika berada di dekat Umar. Mereka belajar dari ketegasannya. Mereka melihat keberaniannya. Dan mereka merasakan ketenangan yang datang dari keyakinannya. Itu semua menjadi penghalang bagi setan. Penghalang yang tidak terlihat, tetapi sangat kuat. Di tengah masyarakat, perubahan ini semakin jelas. Ada jalan-jalan yang dulu menjadi tempat ketakutan, kini menjadi tempat keberanian. Ada langkah-langkah yang dulu ragu, kini menjadi tegas. Dan di balik semua itu, ada peran Umar yang tidak bisa diabaikan. Ia bukan hanya berjalan untuk dirinya sendiri, ia membuka jalan bagi orang lain. Jalan yang bersih dari bisikan, jalan yang dipenuhi dengan keyakinan, jalan yang mengarah kepada kebenaran. Setan melihat semua itu dengan kesadaran yang pahit. Ia kehilangan banyak hal, bukan hanya satu orang, tetapi juga pengaruh. Dan kehilangan itu bukan sesuatu yang bisa ia kembalikan dengan mudah. Karena setiap hari, setiap langkah, setiap keputusan yang diambil Umar semakin menjauhkan dirinya dari jangkauan setan. Ini bukan lagi pertarungan yang seimbang. Ini adalah keadaan di mana satu pihak terus kehilangan kendali, dan pihak lainnya semakin kuat. Namun di balik semua itu, Umar tetap berjalan dengan sederhana. Ia tidak merasa dirinya istimewa. Ia tidak merasa dirinya tidak bisa salah. Ia tetap menjaga diri, tetap memperbaiki hatinya, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah yang membuatnya tetap kuat. Bukan karena ia tidak pernah diuji, tetapi karena ia selalu kembali. Setan akhirnya memahami satu hal yang tidak bisa ia abaikan, bahwa ada jalan-jalan tertentu yang tidak lagi bisa ia lalui. Dan jalan itu adalah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang hatinya terjaga. Umar adalah salah satunya. Dan sejak saat itu, ketika Umar berjalan di suatu jalan, setan memilih jalan lain. Bukan karena terpaksa, tetapi karena ia tahu ia tidak lagi memiliki tempat di sana. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dampaknya terasa di mana-mana. Kekuatan yang tidak berasal dari fisik semata, tidak pula dari kedudukan atau kekuasaan, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketakwaan, itulah sumber kekuatan Umar bin Khattab. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai memahami bahwa apa yang membuat Umar berbeda bukan hanya keberaniannya, bukan hanya ketegasannya, tetapi sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih kokoh. Hubungannya dengan Allah. Di balik sosoknya yang tegas, ada hati yang lembut, hati yang mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, hati yang takut ketika mengingat tanggung jawabnya, dan hati yang selalu berusaha untuk tetap berada di jalan yang benar. Inilah yang tidak terlihat oleh banyak orang, namun justru inilah yang menjadi sumber kekuatannya. Setan memahami hal ini, dan itulah yang membuatnya semakin tidak berdaya. Karena kekuatan yang berasal dari ketakwaan bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan bisikan. Ia tidak bisa dihancurkan dengan keraguan kecil. Ia tidak bisa digoyahkan dengan godaan sesaat. Ketakwaan adalah benteng, dan benteng itu tidak mudah ditembus. Umar tidak pernah merasa dirinya aman. Justru sebaliknya, semakin ia dekat dengan Allah, semakin ia merasa harus berhati-hati. Semakin ia menyadari bahwa setiap langkahnya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kesadaran itu membuatnya semakin kuat. Bukan karena ia menjadi keras, tetapi karena ia menjadi lebih waspada. Setiap keputusan yang ia ambil, ia pikirkan dengan matang. Ia tidak hanya melihat dari sisi dunia, tetapi juga dari sisi akhirat. Ia tidak hanya mempertimbangkan apa yang benar menurut manusia, tetapi apa yang benar di hadapan Allah. Dan itulah yang membuat keputusannya memiliki kekuatan. Setan mencoba mendekat dari sisi lain, mungkin melalui rasa bangga, mungkin melalui perasaan bahwa dirinya sudah cukup baik. Namun Umar tidak memberi ruang bagi itu. Ia selalu mengingat siapa dirinya, ia selalu mengingat masa lalunya,
dan ia selalu mengingat bahwa tanpa hidayah Allah, ia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Kesadaran itu menjadi pelindung dari kesombongan, pelindung dari kelalaian, dan pelindung dari bisikan yang bisa merusak dari dalam. Di tengah masyarakat, ketakwaan Umar menjadi contoh. Orang-orang tidak hanya melihat keberaniannya, mereka melihat bagaimana ia beribadah, bagaimana ia menangis dalam doanya, bagaimana ia takut ketika berbicara tentang amanah. Dan semua itu memberikan pengaruh yang lebih dalam daripada sekedar kekuatan fisik. Kaum muslim belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang menghadapi musuh, tetapi tentang mengalahkan diri sendiri, tentang menjaga hati, tentang tetap lurus meski banyak godaan. Setan semakin memahami bahwa Umar bukan lagi sekedar manusia yang kuat. Ia adalah manusia yang dijaga, bukan karena ia tidak pernah salah, tetapi karena ia selalu kembali. Dan selama seseorang selalu kembali kepada Allah, maka setan tidak akan pernah benar-benar memiliki kendali atasnya. Hari demi hari, ketakwaan Umar semakin matang. Ia tidak hanya menjadi pelindung bagi orang lain, ia juga menjadi penjaga bagi dirinya sendiri. Dan itulah yang membuatnya tetap kokoh. Di tengah dunia yang penuh dengan ujian, ketakwaan menjadi cahaya. Cahaya yang menerangi jalan, cahaya yang menguatkan langkah, dan cahaya yang membuat kegelapan tidak memiliki tempat. Setan akhirnya menyadari satu hal yang tidak bisa ia ubah, bahwa selama kekuatan itu berasal dari ketakwaan, maka ia tidak akan mampu menghancurkannya. Karena ketakwaan bukan hanya kekuatan, ia adalah perlindungan. Dan dalam perlindungan itu, Umar berjalan dengan tenang, tanpa takut, tanpa ragu, karena ia tahu ia tidak berjalan sendiri. Bayangkan sebuah kehidupan di mana setiap keputusan tidak diukur dari keuntungan, bukan dari kedudukan, dan bukan pula dari kepentingan pribadi, tetapi dari satu hal, keadilan. Itulah yang mulai menjadi nafas dalam diri Umar bin Khattab. Seiring waktu, perubahan dalam dirinya tidak hanya terlihat dalam ibadah dan keberanian. Ia mulai dikenal karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyentuh kehidupan banyak orang. Keadilan yang tidak memihak, keadilan yang tidak goyah, keadilan yang berdiri di atas kebenaran. Umar tidak melihat siapa yang ia hadapi. Ia tidak melihat apakah orang itu kuat atau lemah, kaya atau miskin, dekat atau jauh. Yang ia lihat hanya satu, apakah itu benar atau salah. Dan dari situlah ia mengambil sikap. Bagi sebagian orang, ketegasan seperti ini terasa berat. Namun justru disitulah letak keindahannya. Karena keadilan yang sejati memang tidak selalu mudah. Ia membutuhkan keberanian, ia membutuhkan kejujuran, dan yang paling penting, ia membutuhkan ketakwaan. Setan kembali mencoba mencari celah. Kali ini bukan melalui ketakutan, bukan pula melalui amarah, tetapi melalui sesuatu yang lebih halus, kepentingan. Ia mencoba membisikkan bahwa tidak semua hal harus disikapi dengan tegas, bahwa terkadang ada ruang untuk kompromi, bahwa ada keuntungan yang bisa diraih jika sedikit saja menggeser prinsip. Namun Umar tidak goyah, karena ia tahu, sekali saja keadilan digeser, maka dampaknya akan luas. Sekali saja kebenaran dikalahkan, maka yang lain akan mengikuti. Dan ia tidak ingin menjadi bagian dari itu. Ia memilih tetap tegak, meski itu berarti harus menghadapi tekanan, meski itu berarti harus berdiri sendiri. Namun ia tidak benar-benar sendiri, karena ia berdiri di atas kebenaran, dan itu lebih dari cukup. Di tengah masyarakat, sikap ini memberikan dampak yang luar biasa. Orang-orang mulai merasakan bahwa ada seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang tidak akan berubah hanya karena situasi, seseorang yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan itu memberikan rasa aman yang tidak datang dari kekuatan fisik, tetapi dari keyakinan bahwa keadilan akan ditegakkan. Setan semakin menyadari bahwa ruang geraknya semakin sempit. Ia tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama,
Karena Umar tidak hanya kuat dalam iman, ia juga kuat dalam prinsip. Dan prinsip itu menjadi tembok yang sulit ditembus. Namun Umar tidak pernah merasa dirinya sempurna. Ia tetap introspeksi, tetap mengevaluasi dirinya, tetap memohon kepada Allah agar dijaga dari kesalahan. Karena ia tahu, menjadi adil bukan berarti tidak bisa salah, tetapi berarti selalu berusaha untuk kembali kepada yang benar. Dan kesadaran itu membuatnya tetap rendah hati. Di balik ketegasannya ada rasa takut kepada Allah. Takut jika ia berlaku tidak adil. Takut jika ia menyakiti orang lain tanpa hak. Dan rasa takut itulah yang justru menjaganya. Hari demi hari, keadilan menjadi bagian dari dirinya. Bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang mengalir, seperti nafas. Dan ketika keadilan sudah menjadi nafas, maka setiap langkah akan membawa kebaikan. Setan akhirnya memahami bahwa menghadapi Umar bukan hanya sulit, tetapi hampir mustahil. Karena ia tidak hanya berhadapan dengan kekuatan, ia berhadapan dengan prinsip yang kokoh. Dan prinsip itu berdiri di atas ketakwaan, di atas keimanan, dan di atas rasa tanggung jawab yang besar. Sejak saat itu, setan tidak hanya menjauh. Ia benar-benar kehilangan harapan. Karena ia tahu, selama keadilan itu hidup dalam diri Umar, maka tidak akan ada ruang baginya untuk masuk. Dan disitulah letak kemenangan yang sebenarnya. Bukan hanya menang atas musuh yang terlihat, tetapi menang atas godaan yang tidak terlihat. Dan Umar telah mencapainya. Sebuah kehidupan yang tidak berhenti pada dirinya sendiri. Sebuah perjalanan yang bukan hanya mengubah satu hati, tetapi meninggalkan jejak panjang yang terus hidup, bahkan setelah langkah itu berhenti. Itulah Umar bin Khattab. Apa yang ia lakukan bukan sekadar peristiwa sesaat, bukan hanya cerita tentang seseorang yang berubah dari penentang menjadi pembela. Lebih dari itu, ia menjadi simbol perubahan, simbol keberanian, dan simbol keteguhan dalam kebenaran. Jejaknya tidak hanya terlihat di zamannya, tetapi melintasi waktu. Orang-orang mulai menceritakan kisahnya dari satu generasi ke generasi berikutnya, tentang bagaimana ia dahulu begitu keras, lalu menjadi begitu lembut dalam kebenaran. Tentang bagaimana ia dahulu ditakuti karena kekuatannya, lalu dihormati karena keadilannya. Dan dari semua itu, ada satu hal yang paling diingat, bahwa ia adalah seseorang yang membuat setan menjauh, bukan karena ia memiliki kekuatan luar biasa, tetapi karena hatinya dipenuhi dengan keimanan. Jejak ini menjadi pelajaran, bahwa perubahan itu mungkin, bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk disentuh, dan bahwa siapapun bisa menjadi lebih baik selama ia mau membuka dirinya terhadap kebenaran. Setan melihat jejak ini dengan kekhawatiran yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, karena yang ia hadapi bukan lagi satu orang, tetapi pengaruh yang menyebar, pengaruh yang menginspirasi, pengaruh yang membuat banyak orang ingin mengikuti jalan yang sama, dan itu berarti satu hal, kehilangannya semakin besar. Setiap kali seseorang mendengar kisah Umar dan terinspirasi untuk berubah, itu adalah kekalahan bagi setan. Setiap kali seseorang memilih untuk menjadi lebih baik karena jejak yang ia tinggalkan, itu adalah pukulan yang tidak terlihat. Dan pukulan itu terus berulang, hari demi hari, generasi demi generasi. Umar mungkin telah berjalan di bumi pada satu waktu tertentu, namun jejaknya tidak pernah berhenti. Ia hidup dalam cerita, ia hidup dalam pelajaran, dan ia hidup dalam hati orang-orang yang mengambil inspirasi darinya. Di tengah dunia yang terus berubah, kisahnya tetap relevan, karena tantangan yang dihadapi manusia tidak banyak berubah. Godaan masih ada, bisikan masih ada, keraguan masih ada. Namun begitu pula dengan jalan menuju kebenaran. Dan Umar adalah salah satu bukti bahwa jalan itu nyata, bahwa seseorang bisa memilih untuk berubah, bahwa seseorang bisa memilih untuk berdiri, dan bahwa seseorang bisa menjadi bagian dari kebaikan yang lebih besar.
Setan semakin memahami bahwa ia tidak bisa menghentikan semua ini. Ia mungkin bisa mencoba, ia mungkin bisa mengganggu, namun ia tidak bisa menghapus jejak yang telah tertanam. Karena jejak itu tidak hanya berada di luar, ia berada di dalam hati. Dan selama hati manusia masih mencari kebenaran, jejak itu akan tetap hidup. Umar tidak pernah berniat untuk menjadi legenda. Ia hanya ingin menjadi hamba yang taat. Namun justru dari ketulusan itulah ia menjadi inspirasi. Inspirasi yang tidak dibuat-buat, inspirasi yang lahir dari perjalanan nyata, dan itulah yang membuatnya begitu kuat. Sejak saat itu, kisah Umar bukan hanya tentang masa lalu. Ia menjadi bagian dari masa kini, dan akan terus menjadi bagian dari masa depan. Karena jejak yang ditinggalkan oleh orang yang berjalan di jalan Allah tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan terus hidup, menginspirasi, dan menunjukkan arah bagi siapapun yang ingin menemukan cahaya. Bayangkan seorang pemimpin yang tidak hanya ditakuti oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk yang tidak terlihat. Bukan karena kekuasaannya semata, tetapi karena keadilan, ketakwaan, dan kedekatannya kepada Allah. Itulah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ketika amanah kepemimpinan berada di pundaknya, Umar tidak melihatnya sebagai kehormatan. Ia melihatnya sebagai beban. Sebuah tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Dan dari situlah kepemimpinannya berbeda. Di malam hari, ketika banyak orang terlelap, Umar justru terjaga. Ia berjalan menyusuri jalanan, memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Ia tidak menunggu laporan. Ia tidak duduk di balik kekuasaan. Ia turun langsung, melihat, mendengar, merasakan, dan setiap langkahnya dipenuhi rasa takut kepada Allah. Bukan takut kehilangan jabatan, tetapi takut berbuat zalim. Takut jika ada hak yang tidak ia penuhi. Takut jika ada amanah yang ia abaikan. Inilah yang membuatnya begitu kuat, bukan karena ia tidak punya kelemahan, tetapi karena ia selalu sadar, selalu ingat, selalu kembali. Setan melihat semua ini dengan ketidakberdayaan yang semakin nyata. Dulu, ia mengenal Umar sebagai sosok yang bisa diarahkan oleh emosi. Namun kini, Umar telah menjadi sosok yang dikendalikan oleh iman. Dan itu tidak bisa ditembus. Ketika Umar membuat keputusan, ia tidak mengikuti hawa nafsu. Ia tidak mengikuti tekanan. Ia hanya mengikuti kebenaran. Dan kebenaran itulah yang menjadi penghalang terbesar bagi setan. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa setan memilih jalan lain ketika bertemu Umar. Bukan karena Umar mencarinya, bukan karena Umar menyadarinya, tetapi karena setan sendiri yang menghindar. Itulah tingkat ketakutan yang muncul. Seorang khalifah yang berjalan di bumi, namun langkahnya membuat makhluk tak terlihat memilih menjauh. Namun Umar tidak pernah merasa bangga. Ia tidak pernah merasa dirinya lebih baik. Justru semakin tinggi kedudukannya, semakin rendah hatinya. Ia menangis dalam doanya. Ia khawatir dalam keputusannya. Ia takut dalam setiap amanah yang ia jalankan. Dan itulah yang menjaganya. Di tengah kekuasaan yang luas, Umar tetap sederhana. Pakaiannya biasa, makanannya tidak berlebihan, hidupnya tidak berubah oleh jabatan. Karena ia tahu, dunia ini sementara, dan yang kekal adalah apa yang ia bawa setelahnya. Kaum muslimin merasakan dampak dari kepemimpinannya. Keadilan tersebar, keamanan terasa, dan kepercayaan tumbuh. Mereka tidak hanya memiliki pemimpin, mereka memiliki pelindung. Dan di balik semua itu, ada kekuatan yang tidak terlihat, ketakwaan. Setan akhirnya benar-benar memahami satu hal, bahwa Umar bukan lagi target. Ia adalah penghalang. Penghalang bagi rencana-rencananya, penghalang bagi bisikan-bisikannya, dan penghalang bagi upayanya menyesatkan manusia. Karena selama Umar berdiri di atas kebenaran, selama ia memimpin dengan keadilan, dan selama hatinya terikat dengan Allah, maka setan tidak memiliki ruang.
Kisah ini berakhir, namun pelajarannya tidak. Umar bin Khattab bukan hanya seorang khalifah. Ia adalah bukti bahwa kekuatan sejati lahir dari iman, bahwa kepemimpinan sejati lahir dari ketakwaan, dan bahwa seseorang bisa mencapai derajat yang begitu tinggi hingga bahkan setan pun memilih untuk menjauh. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal, bahwa siapapun yang menjaga hubungannya dengan Allah akan dijaga dalam setiap langkahnya, bahkan dari sesuatu yang tidak terlihat. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan yang tidak hanya menggetarkan manusia, tetapi juga menggetarkan setan.